melaksanakan pengisian akun SimSerba. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini Pusdikat AP sedang melaksanakan pengawasan integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk dapat mendukung kami, dan jika ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu tidak sesuai dengan nilai integritas atau bertentangan dengan nilai anti korupsi, maka kami persilakan untuk menyampaikan pada kami, yang mudah-mudahan dengan saran masukan dari Bapak Ibu semua, hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan niat kami untuk menuju zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi, itu bisa diberikan hasil yang terbaik oleh yang kuasa. Ya. Semua serta pelatihan penerimaan angkatan 7 yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan ujian, kita akan melaksanakan ujian sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah ujian komprehensif, dan yang kedua adalah ujian sertifikasi. Ujian komprehensif ini adalah ujian sebagai syarat bagi Bapak Ibu untuk lulus dari pelatihan ini, di mana syarat kelulusan pelatihan itu menjadi satu syarat Bapak Ibu bisa melaksanakan ujian sertifikasi. Kemudian setelah lulus ujian komprehensif, Bapak Ibu bisa ikuti ujian sertifikasi. Maupun untuk ujian sertifikasi, kita menggunakan bahan yang sama sebagaimana yang di-upload di KLC dan yang Bapak Ibu dapatkan pada saat mengikuti sesi sinkronus. Nah, kemudian untuk ujian komprehensif, insya Allah kita akan laksanakan serentak hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021. Kita mulai pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau 09 waktu Indonesia bagian Tengah, atau 10 waktu Indonesia bagian Timur. Nah, syarat untuk ikut ujian komprehensif adalah Bapak Ibu sudah mengisi KLC, menyelesaikan KLC 100%. Jadi perhatikan tingkat penyelesaian KLC Bapak Ibu harus 100% agar di hari Jumat Bapak Ibu bisa mengikuti ujian komprehensif. Bagi Bapak Ibu yang tidak sampai 100%, maka tidak bisa mengikuti ujian komprehensif. Di sisi lain, Bapak Ibu juga harus senantiasa hadir pada sesi sinkronus dari mulai hari Senin kemarin sampai dengan hari Kamis yang akan datang. Nah, kemudian di sisi lain kami harapkan Bapak Ibu sudah mengisi data di semantik secara lengkap. Nah, nilai minimal kelulusan untuk ujian komprehensif adalah 60. Ya, cukup dengan 60, dan soal untuk ujian komprehensif adalah 80. Ada 80 soal, semua soal pilihan ganda. Ada 80 soal, semua soal pilihan ganda, dan nilai Bapak Ibu adalah minimal 60. Bagi yang sudah 60, alhamdulillah selamat, berarti Bapak Ibu sudah lulus, tinggal menunggu pelaksanaan ujian sertifikasinya. Nah, bagi yang belum 60, Bapak Ibu diberikan kesempatan mengulang 2 kali. Kapan mengulangnya? Pada hari yang sama juga. Ya, insya Allah ujian ulangan pertama akan kami laksanakan pada hari Jumat pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 12.00. Nah, bagi Bapak Ibu yang berbenturan dengan pelaksanaan sholat Jumat, ya, karena kita tahu di sini ada wilayah tengah, wilayah timur, mohon untuk dapat menyampaikan kepada kami. Agar kemudian kami bisa jadwalkan pada kesempatan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang masih belum lulus pada ulangan yang pertama, kami berikan kesempatan mengulang yang kedua di sesi siang, pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi mohon untuk bisa dimanfaatkan kesempatan ini, karena kami sudah memberikan kesempatan untuk mengulang 2 kali. Namun demikian kami berharap bahwa Bapak Ibu insya Allah bisa lulus semua pada kesempatan pertama. Yang kedua, untuk ujian sertifikasi akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Ini mulai pukul 08.00 juga sama. Bapak Ibu untuk ikut ujian sertifikasi, seperti saya sampaikan di awal, Bapak Ibu harus lulus ujian komprehensif terlebih dahulu. Ya, hanya Bapak Ibu yang lulus ujian komprehensif yang bisa ikut ujian sertifikasi. Nah, sementara yang tidak lulus ujian komprehensif tidak bisa ikut ujian sertifikasi
namun bisa mengulang pelatihan lagi. Silakan nanti yang sudah 3 kali ujian komprehensif masih tidak lulus, Bapak Ibu bisa daftar kembali ke KPPN Mitra ya untuk kemudian ikut pada angkatan berikutnya. Kemudian harap dipastikan bahwa untuk ujian sertifikasi status Bapak Ibu sudah PNS. Nah, untuk yang masih CPNS, mohon maaf tidak bisa kami ikut sertakan. Kemudian pangkat golongan itu minimal 2B atau yang setara bagi Polri dan TNI. Ya. Kemudian pendidikan minimal SLTA. Nah, 3 syarat ini merupakan 3 syarat yang harus dipenuhi secara lengkap, tiga-tiganya. Salah satu tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu tidak bisa ikut ujian sertifikasi, walaupun Bapak Ibu sudah lulus ujian komprehensif. Nah, syarat untuk ikut ujian sertifikasi berikutnya adalah Bapak Ibu mengisi data di SimSerba secara lengkap. Nah, bagaimana tata cara pengisian data di SimSerba? Nanti insya Allah akan dipandu oleh Mas Rosid. Untuk ujian sertifikasi pun nilai minimal itu adalah 60 dan diberi kesempatan mengulang 2 kali. Jadi sama baik komprehensif maupun sertifikasi, nilai minimal adalah 60 dan Bapak Ibu kemudian diberi kesempatan untuk mengulang 2 kali. Nah, Bapak Ibu untuk pengisian SimSerba, ya, harap disiapkan pas foto Bapak Ibu semua dengan latar belakang merah. Nanti detailnya disampaikan oleh Mas Rosid. Kemudian yang kedua, harap disiapkan scan ijazah terakhir. Ijazah ya Bapak Ibu, scan ijazah terakhir bukan transkrip, tapi ijazah. Kemudian yang kedua, scan SK pangkat atau golongan terakhir. Nah, ini perlu kami sampaikan juga, ini adalah SK pangkat atau SK golongan. Bukan SK mutasi, bukan SK Bapak Ibu penunjukan sebagai bendahara, tapi SK pangkat atau golongan terakhir. Kemudian yang ketiga adalah surat tugas mengikuti e-learning atau surat usulan mengikuti e-learning. Ini mohon maaf tanggalnya bukan hari Kamis tanggal 9 Juli ya, berarti hari Kamis tanggal 8, sekarang tanggal 3, 4, tanggal 5 ya. Di sini tanggal 5 Agustus. Nah, ini diharapkan sudah bisa diselesaikan di hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Ya, demikian Bapak Ibu sekilas terkait dengan pelaksanaan ujian kita. Nanti untuk pertanyaan dan sebagainya, seperti disampaikan oleh Mas Rosid tadi, akan kita tampung dulu, disimpan dulu pertanyaannya, sampai nanti Mas Rosid selesai menyampaikan panduan pelaksanaan ujian. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya persilakan pada Mas Rosid untuk menyampaikan panduan tata cara pengisian akun SimSerba. Silakan Mas Rosid. Baik, terima kasih Pak Cucu atas pengarahan yang Bapak sampaikan kepada kami. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin terkait dengan pengarahan akun SimSerba ini. Kami perlu menyampaikan terlebih dahulu, bagi Bapak Ibu yang belum bisa login menggunakan NIP dan username dengan NIP dan password akun Bapak Ibu sekalian, mohon tetap menyaksikan video yang akan saya putar terkait dengan akun pengisian SimSerba. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa login, silahkan nanti sampaikan ke kami di grup WA kelas. Insya Allah sudah ada saya dan teman saya, ada Mas Stanley, ada teman-teman yang lain yang nanti akan siap membantu Bapak Ibu sekalian dalam membuat akun SimSerba Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, saya all terlebih dahulu ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan video yang akan kami putar. Baik, izin memutar video Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, apakah suaranya sudah terdengar? Mohon izin. Ya, sudah ada Pak. Belum. Ya, belum. Baik. Belum ada Pak. Belum ada, baik. Saya siapa tadi? Ya, sip. Insya Allah sekarang bisa terdengar suara bendahara penerimaan atau pengeluaran. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan bendahara penerimaan atau pengeluaran. Selamat datang di sesi panduan pengisian SimSerba. Sebelum kita mulai,
kami harapkan Bapak Ibu sekalian telah menyiapkan beberapa dokumen, yaitu berupa 1. Pas foto dengan background berwarna merah. Pastikan pas foto yang disiapkan adalah foto terbaik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, SK pangkat terakhir. Yang nomor 3 adalah ijazah pendidikan terakhir, dan nomor 4 adalah surat usulan atau surat tugas mengikuti pelatihan atau ujian. Untuk surat tugas atau surat usulan, ini apabila sampai hari terakhir belum didapat oleh Bapak Ibu sekalian, maka bisa menggunakan pengumuman dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Selanjutnya, masing-masing file kami harapkan berukuran di bawah 400 kilobit. Sekali lagi, di bawah 400 kilobit. Kenapa? Karena apabila file berukuran lebih dari 400 kilobit, file tidak dapat di-upload ke dalam sistem registrasi ujian atau SIMSerba. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke web SIMSerba. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini cukup jelas ya, insya Allah ya, terkait dengan dokumen apa saja yang Bapak Ibu sekalian perlu siapkan dalam rangka pengisian akun SIMSerba Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bisa login dikarenakan akunnya belum terdaftar, kami mohon Bapak Ibu sekalian bersabar, nanti silahkan sampaikan ke kami terkait kendala yang Bapak Ibu sekalian hadapi di grup, akan kami bantu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang dulu pernah mengikuti diklat bendahara penerimaan di kami, jika sudah pernah mengisi akun dan verifikasinya sudah dan datanya sudah, verifikasinya sudah lengkap, maka kami harapkan Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi mengisi akun SIMSerba Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan ke tahap berikutnya, yaitu pengisian akun SIMSerba di brosur Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu sekalian lihat panduan yang akan kami putar, dan mohon nanti jika ada pertanyaan, sekali lagi Bapak Ibu sekalian menyampaikannya di sesi terakhir. Saya putar ya Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan. Peserta pelatihan bendahara penerimaan atau pengeluaran, selamat datang di sesi pengarahan SIMSerba. Silakan Bapak Ibu sekalian klik brosur simserba.kemenju.go.id/login. Selanjutnya, silakan masukkan username dan password Bapak Ibu sekalian, di mana untuk username adalah NIP atau NRP, untuk NIP 18 digit. Silakan ketik NIP Bapak Ibu sekalian atau NRP Bapak Ibu sekalian. Untuk username, sekali lagi adalah NIP atau NRP, di mana untuk NIP 18 digit, untuk NRP Bapak Ibu sekalian yang memiliki tanda garis miring, kami harapkan tidak menuliskan tanda garis miringnya. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 garis miring P, maka cukup ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 P. Selanjutnya silahkan ketik password. Untuk password SIMSerba Bapak Ibu sekalian adalah SIMSerba pagar 2017, di mana huruf S adalah huruf kapital. Sekali lagi, passwordnya adalah SIMSerba pagar 2017, di mana huruf S-nya adalah huruf kapital. Jika sudah Bapak Ibu sekalian memasukkan username dan password dengan lengkap dan kalian yang peserta baru, silahkan Bapak Ibu sekalian klik rekam pendaftaran. Jika sudah, nanti Bapak Ibu sekalian pilih tombol plus atau klik tombol tambah data.
Sebagai contoh, di sini saya sudah ada akun bendahara pengeluaran yang sudah terverifikasi. Jika akun Bapak Ibu sekalian untuk sesi bendahara pengeluaran dan sudah terverifikasi, maka Bapak Ibu sekalian tidak perlu menambah data. Akan tetapi, jika Bapak Ibu sekalian misalkan belum terverifikasi atau belum ada data terkait dengan bendahara pengeluaran, silakan klik tambah data. Pada sesi ini saya akan memberikan contoh terkait dengan pengisian untuk jenis bendaharanya adalah bendahara penerimaan. Mengingat saya sudah punya akun bendahara pengeluaran. Baik, untuk tambah data, silakan Bapak Ibu sekalian klik tombol tambah data. Pastikan NIP atau NRP Bapak Ibu sekalian telah benar dan lengkap. Dilanjutkan kita mengisi jenis bendahara, yaitu bendahara penerimaan. Untuk jenis pegawai, silahkan diisi sesuai dengan jenis pegawai Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh, di sini saya akan ketikkan jenis pegawainya adalah PNS. Bagi Bapak Ibu yang jenis pegawainya adalah TNI atau Polri, silahkan isi TNI atau Polri. Jika sudah, silahkan klik tombol cek. Nanti di sini Bapak Ibu sekalian akan ada data yang harus Bapak Ibu sekalian isi. Baik untuk status bendaharanya, jika Bapak Ibu sudah menjabat sebagai bendahara, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengisi pada kolom ini untuk status bendaharanya adalah bendahara. Akan tetapi jika masih calon atau belum menjabat sebagai bendahara, maka Bapak Ibu sekalian bisa memilih calon bendahara. Selanjutnya, pastikan nama Bapak Ibu sekalian sudah benar. Di sini untuk nama tidak perlu menambahkan gelar. Nah, untuk golongan, pilih sesuai dengan golongan Bapak Ibu sekalian. Nah, karena saya memilih sebagai PNS dan golongan saya adalah golongan 3B, maka saya akan pilih golongan saya adalah golongan 3B, penata muda tingkat 1. Untuk gelar, saya akan mengisi gelar saya adalah sarjana ekonomi. Untuk jenis kelamin, saya isi jenis kelamin saya adalah laki-laki. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk jenis kelamin jangan sampai tertukar ya Bapak Ibu sekalian. Untuk tempat tanggal lahir, saya akan isi sesuai dengan akta kelahiran saya, yaitu Temanggung. Dan tanggal lahir saya adalah 3 Juni 1986. Jika tempat tanggal lahir sudah diisi, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan ke alamat. Untuk alamat di sini bisa diisi alamat sesuai dengan KTP, atau alamat sesuai domisili Bapak Ibu sekalian, atau alamat kantor. Saya akan isi sesuai dengan alamat kantor saya. Untuk pendidikan terakhir, silahkan isi pendidikan terakhir Bapak Ibu sekalian yang tercantum di SK kepangkatan terakhir. Nah, di sini saya akan pilih pendidikan terakhir saya adalah D4 atau S1. Untuk pendidikan yang D2, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa pilih pendidikan D1. Selanjutnya saya akan isi nomor telepon. Izin Pak, bisa mengulang passwordnya. Selanjutnya akan saya isi alamat email saya. Nah, jika sudah, kita akan cek sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, mulai
Bapak Ibu sekalian telah memasukkan data dengan lengkap dan benar, maka nanti akan ada notifikasi seperti data telah tersimpan. Selanjutnya, saya hanya akan merekam data yang utama saja, yaitu adalah data Satker dan data dokumen pendukung. Saya akan menambah data Satker saya dengan mengklik tombol tambah data Satker. Mohon diingat, data Satker ini adalah data Satker yang sedang dikelola ya Bapak Ibu sekalian. Kita tambah, kita akan pilih, Bapak Ibu sekalian bisa mengetikkan 6 digit kode Satker atau bisa memasukkan kata kunci. Saya akan memasukkan, untuk Satker saya adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Selanjutnya saya akan simpan. Jika sudah berhasil, data akan ada notifikasi data berhasil disimpan. Jika saya ingin merubah, maka silakan klik tombol ubah data. Atau jika Bapak Ibu ingin menghapus juga, bisa pilih tombol hapus. Nah, untuk ubah, di sini mungkin saya akan mengubah alamat atau telepon ya. Kita klik ubah data. Silahkan klik alamat Satker Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ingin diubah juga tidak mengapa. Nomor teleponnya juga silahkan klik atau isi nomor telepon Satker Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, jika sudah diisi dengan lengkap dan benar, silahkan pilih simpan. Jika sudah, saya akan ke data dokumen pendukung, data pokok yang wajib diisi. Saya akan tambah data pendukung. Saya akan pilih jenis dokumen, yaitu ijazah. Keterangannya saya akan isi ijazah S1. Untuk filenya, tipenya adalah JPG atau PDF maksimal 400 KB. Kita pilih ya Bapak Ibu sekalian filenya. Selanjutnya, jika sudah, kita bisa pilih simpan. Ingat, sekali lagi, tipenya bisa JPG atau PDF dengan maksimal filenya 400 KB. Silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki dokumen di mana filenya ukurannya lebih dari 400 KB, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengecilkan ukuran filenya. Kita pilih simpan. Jika sudah, kita tambah dokumen. Kepangkatan, kita untuk isinya sisi kepangkatan. Terakhir, kita pilih filenya yang akan kita upload. Selanjutnya kita pilih simpan. Jika sudah, yang terakhir yang kita masukkan adalah surat tugas. Kita bisa pilih keterangannya adalah S1. Untuk surat tugas ini, Bapak Ibu sekalian, surat tugasnya dari instansi masing-masing terkait dengan penugasan Bapak Ibu sekalian mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan sertifikasi bendahara, baik itu sertifikasi bendahara penerimaan atau pengeluaran. Selanjutnya, kita pilih keterangannya ST. Dan untuk jenis dokumen di sini, mohon untuk tidak mengupload dokumen surat tugas penunjukan Bapak Ibu sekalian sebagai bendahara. Akan tetapi yang diupload adalah surat tugas Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini. Jika sudah, ingat, untuk TP-nya adalah JPG atau PDF dan maksimal 400 KB. Jika sudah, nanti kita pilih simpan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian sudah mengupload ketiga dokumen ini dengan lengkap dan benar, maka Bapak Ibu sekalian bisa ke tahap berikutnya, yaitu klik tombol berwarna setuju, lalu klik tombol selesai. Akan tetapi, jika Bapak Ibu belum yakin dengan dokumen yang Bapak Ibu simpan, maka Bapak Ibu sekalian bisa merubah dengan mengklik tombol pensil berwarna hijau atau menghapus dengan mengklik tombol berwarna merah ini, hapus data. Jika sudah, kita cek sekali lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan kode Satker dan nama Satker, dokumen data pendukung, lalu kita jika sudah semuanya sudah selesai dan lengkap, kita bisa klik tombol selesai. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian akan muncul pada layar Bapak Ibu sekalian seperti ini, nama, bendahara penerimaan, UPS-nya ya Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan untuk UPS ini otomatis, dan kebetulan UPS saya adalah Pusdikat Anggaran dan Pembendaharaan, maka nanti dokumen yang Bapak Ibu sekalian isi akan diverifikasi oleh kami, yaitu Pusdikat Anggaran dan Pembendaharaan. Bagi Bapak Ibu yang UPS sekalian, nanti dokumen Bapak Ibu sekalian yang telah diupload di SIM Serba akan diverifikasi oleh tim kami. Baik, jika sudah, silakan Bapak Ibu sekalian klik tombol registrasi, tombol panah berwarna hijau, supaya data yang telah Bapak Ibu simpan bisa kami verifikasi. Nah, di sini akan ada notifikasi yakin akan melakukan registrasi data bendahara ini. Nah, jika yakin, karena data yang kita upload sudah lengkap dan benar, silakan klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul data sudah registrasi status Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, akan kami verifikasi data Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti jika sudah, akan ada notifikasi verifikasi selesai. Akan tetapi, baik Bapak Ibu sekalian, demikian sesi terkait dengan panduan registrasi ujian sertifikasi bendahara atau SIM Serba. Kami harapkan apa yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa menolong Bapak Ibu sekalian Halo. lain, Bapak Ibu sekalian belum dibuatkan akun SIM Serba oleh panitia atau kode Satker Bapak Ibu sekalian belum terdaftar. Mohon Bapak Ibu sekalian menghubungi panitia bahwa Bapak Ibu sekalian belum terdaftar di aplikasi SIM Serba. Yang kedua adalah usulan ataupun SK bendahara. Pastikan ukuran file yang Bapak Ibu ingin upload itu lebih kecil dari 400 KB. File dengan ukuran di atas 400 KB tidak dapat di-upload Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang sering disampaikan kami selain dua pertanyaan di atas adalah file pendukung, yaitu berupa foto, SK pangkat, ijazah, surat usulan, ataupun SK bendahara, yang saya punya berukuran lebih besar dari 400 KB. Nah, untuk ukuran file yang lebih dari 400 KB, Bapak Ibu sekalian bisa memperkecil ukuran file. Ada banyak cara yang dapat Bapak Ibu lakukan.
Sebagai contoh, untuk file format PDF, Bapak Ibu sekalian bisa mengkompres file tersebut. Ada beberapa software yang bisa Bapak Ibu gunakan, termasuk aplikasi online gratis yang banyak tersedia di internet. Untuk file berformat gambar, JPG atau JPEG, Bapak Ibu sekalian bisa meresize file menggunakan software pengolahan gambar atau image editor. Pertanyaan selanjutnya yang sering disampaikan ke kami adalah, saya sudah pernah registrasi SIM Serba sebelumnya, apakah perlu registrasi lagi? Mohon Bapak Ibu untuk mengecek kembali jenis ujian bendahara yang Bapak Ibu ikuti, apakah sama dengan sebelumnya. Sebagai contoh, dulu Bapak Ibu pernah registrasi SIM Serba untuk ujian bendahara pengeluaran. Akan tetapi sekarang Bapak Ibu sekalian mengikuti ujian bendahara penerimaan, maka Bapak Ibu sekalian harus registrasi kembali. Hal ini dikarenakan jenis bendaharanya tidak sama. Akan tetapi jika jenis bendaharanya sama, maka tidak perlu lagi. Pertanyaan yang berikutnya yang sering diajukan adalah, saya sudah registrasi SIM Serba, akan tetapi status saya sudah registrasi, tidak berubah menjadi verifikasi selesai. Baik Bapak Ibu semua, untuk hal ini kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, registrasi Bapak Ibu sekalian masih dalam antrian untuk diverifikasi oleh admin. Yang kedua, UPS-nya bukan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, sehingga admin Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan tidak bisa melakukan verifikasi. Bapak Ibu sekalian tenang saja, akun Bapak Ibu sekalian nanti akan diverifikasi langsung oleh admin Pusat SIM Serba DSP sebelum pelaksanaan ujian sertifikasi. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa kami sampaikan pada sesi ini. Kami harapkan apa yang telah kami sampaikan bisa menolong Bapak Ibu sekalian dalam mengisi akun SIM Serba Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian video sederhana yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengisian akun SIM Serba. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mohon izin untuk menjaga kelancaran sesi ini, kami harapkan Bapak Ibu sekalian raise hand ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kami akan jawab satu persatu pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kendala Bapak Ibu sekalian dalam pengisian akun SIM Serba. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan yang bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, baik Pak Ruslan, silahkan. Ya Pak, mohon izin bertanya. Ini tadi saya coba masuk ke ini, mulai mengisi, tapi di status bendahara itu Pak, saya salah klik. Saya klik, saya masih calon bendahara, tapi saya klik itu bendahara. Oh, baik. Gimana Pak untuk merubah Pak? Baik. Untuk ini Bapak sebenarnya untuk bagi Bapak Ibu sekalian mohon perhatikan ya, untuk calon bendahara ataupun bendahara yang bagi Bapak Ibu yang salah sebenarnya tidak ada hal yang material ya, ini bukan hal yang material, jadi tidak mengapa Bapak, tapi supaya Bapak lebih yakin nanti kami akan mohon izin kalau sudah dikirim sudah tidak bisa diedit Bapak, tapi ini bukan hal yang material, jadi tidak mengapa. Walaupun masih calon, tapi sudah terlanjur diklik atau diisi sebagai bendahara, tidak mengapa Bapak. Tapi kalau registrasi, silakan diedit. Tapi kalau sudah registrasi, setahu saya sudah tidak bisa diedit untuk hal ini Bapak. Tadi saya sudah kirim Pak, makanya saya lanjut, itu ada di situ diminta lagi Pak, di bawah ada nomor sertifikat. Makanya saya hentikan. Kalau seperti itu Bapak Ibu sekalian, jika menghadapi seperti itu karena salah mengisi calon bendahara ke menjadi bendahara, silakan Bapak Ibu sekalian tutup browsernya, terus login lagi, nanti diulangi dari awal. Oh iya. Makasih Pak. Jadi langsung logout Pak ya? Langsung logout aja Bapak, di logout paksa. Oh iya. Iya baik. Makasih Pak. Ya, yang saya Pipin Pak bertanya. Silakan Bapak. Begini. Halo Pak, izin Pak. Ya silakan Bapak. Saya mau masuk ke SIM Serba Pak.
muncul data lama, Pak. Itu gimana mohon arahan? Saya benar penerima, data lama benar penerima, Pak. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi akun SIM Serba, di mana saat ini Bapak Ibu sekalian mengikuti bendahara penerimaan. Ya, baik. Jika sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti diklat bendahara penerimaan dan akun Bapak Ibu sekalian sudah selesai diverifikasi, maka Bapak Ibu sekalian sekali lagi tidak perlu membuat akun baru. Udah registrasi data yang lama. Pak, udah registrasi. Sudah registrasi, baik kalau sudah registrasi ditunggu, nanti akan kami verifikasi. Tapi kalau verifikasinya sudah selesai, Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengedit lagi. SK-nya nggak apa-apa, Pak. SK lama apa gitu, pangkat tidak lama, apa-apa, Pak. Tidak apa-apa karena mohon maaf, aplikasi SIM Serba belum belum mengakomodir kalau misalkan akun Bapak Ibu sekalian sudah selesai terverifikasi untuk mengubah dokumen yang sudah diupload. Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Pak, izin, Pak. Silakan, Pak. Sudah masuk, Pak. Ini statusnya ini belum registrasi. Gimana lagi, Pak? Baik, bagi Bapak Ibu yang belum registrasi tapi sudah selesai mengisi data akun SIM Serba dengan lengkap dan benar, silakan Bapak Ibu sekalian klik tanda panah berwarna hijau. Baik, mohon ya, tanda panah berwarna hijau. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Lewat bahasa Inggris, ya pernah. Halo, assalamualaikum Pak. Izin Pak. Bapak Ibu sekalian satu-satu ya Bapak Ibu sekalian. Ini rangkuman nih, Pak nih. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad. Pak Ahmad, saya mau tanya. Tadi registrasi Pak. Udah login ke. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaannya satu persatu ya, kami selesaikan satu persatu supaya yang lain bisa terakomodir. Baik, tadi Bapak yang sudah Pak Priya Novian ya Pak dari Kemenlu. Baik, saya izin share. Ya, izin share Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sekalian akunnya sekali lagi sudah verifikasi selesai, tidak mengapa menggunakan data atau dokumen yang lama, karena setahu saya ini sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Mohon izin. Suara apa tuh Pak? Ya, mohon izin saya mute all ya sebentar, Bapak Ibu sekalian, ada suara yang bocor. Ya, saya sudah mute all, tapi sepertinya masih ada saja yang menyalakan. Baik. Sekali lagi, bagi yang sudah verifikasinya sudah selesai, tidak perlu khawatir dengan data lama. Kami anggap itu data yang valid Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi jika ada perbaikan dokumen, silakan Bapak Ibu sekalian klik seperti ini nanti. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sekalian perbaiki dokumen yang Bapak Ibu sekalian anggap salah. Nah, jika sudah, nanti klik setuju dan klik menu selesai. Nah, jangan lupa kalau sudah seperti ini nanti Bapak Ibu sekalian untuk akun yang statusnya adalah perbaikan dokumen ataupun sudah registrasi, mohon maaf, perbaikan dokumen atau belum registrasi, silahkan klik tanda panah. Nah, nanti seperti ini dan pastikan klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini, sudah registrasi. Bagi yang sudah registrasi, mohon bersabar, data akan kami verifikasi satu persatu, di mana kami hanya memverifikasi akun yang UPS-nya adalah Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Bagi yang UPS-nya adalah di luar Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, nanti akan diverifikasi oleh tim kami yang lain. Jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kami persilakan. Bapak, mohon izin. Mohon izin Ibu, Pak Pri sudah lengkap ya? Sudah jawaban dari saya? Halo Pak.
Ya, sudah Untuk lengkap. tadi sudah saya dengar. Coba yang UPS-nya gimana Pak tadi Pak? UPS-nya saya masih KPP Jakarta 1. Ya, untuk UPS-nya Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan, untuk UPS-nya itu adalah otomatis dari sistem. Kita tidak bisa mengedit ataupun mengotak-atik ya. Jadi bagi yang UPS-nya adalah Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, nanti akan kami verifikasi satu persatu, mohon bersabar. Bagi yang UPS-nya adalah di luar Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, mohon bersabar juga, nanti akan diverifikasi oleh tim kami yang lain. Oke, baik. Pak, tadi kan saya ada satu sertifikat bendahara. Saya pernah jadi bendahara di perwakilan, karena sudah pulang kan udah ganti. Apakah termasuk bendahara atau calon bendahara? Baik Bapak, untuk seperti ini maka Bapak di sini saja Bapak berdasarkan penugasan dari kantor Bapak. Kalau sekarang masih dari kantor Bapak itu adalah sudah bendahara, maka diisi bendahara. Tapi kalau penugasan dari kantor Bapak itu masih calon bendahara yang sekarang, maka diisi calon bendahara Bapak. Oke, jadi meskipun saya pernah menjadi bendahara kemudian udah diganti, tetap kalau di sini masuknya jadi calon bendahara ya? Iya Bapak. Oke, baik. Kalau sekarang saya belum bendahara. Saya bukan bendahara. Baik, Bapak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Pak, Pak boleh izin tanya, Pak? Iya, Bapak Ibu sekalian, silakan. Halo, Pak, Ya, mau menanyakan, Pak, begini, kalau misalnya kami kemarin sudah dapat sertifikat untuk bendahara pengeluaran, tapi kemudian kita kan sekarang mau dapatkan sertifikat diklat bendahara penerimaan. Nah, di data sertifikat profesi atau diklat bendahara di SimSerba, ini kan ada jenis sertifikat. Pilihannya ada sertifikat diklat BPPK, profesi bendahara yang diterbitkan oleh LSP, dan sertifikat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya. Yang mana yang harus saya klik, saya pilih, Pak? Kalau udah punya sertifikat BNT bendahara pengeluaran. Baik, untuk ini mohon tidak perlu diisi saja nggak apa-apa Ibu. Tapi kalau perlu diisi, karena sertifikatnya adalah sertifikat bendahara pengeluarannya, berarti otomatis sertifikat bendahara penerimaan Ibu belum punya ya? Belum punya. Jadi tidak bisa diisi. Tapi kalau sudah ada yang memilih, iya nggak usah diisi. Yang pokok Bapak Ibu sekalian, itu hanya terkait dengan kode Satker, dokumen pendukung Bapak Ibu sekalian. Yang lainnya tidak diisi tidak mengapa. Berarti yang kayak mohon maaf, kayak data pengalaman bendahara pun diisi nggak Pak? Data pengalaman bendahara? Data pengalaman bendahara jika mau diisi silahkan, jika tidak juga mohon maaf. Oh baik. Data pengalaman bendahara jika mau diisi tidak mengapa, jika tidak juga tidak mengapa Bapak, Ibu. Siap. Izin Pak dari Wonreli Pak. Wonreli. John. Ya, silakan Bapak. Ya, ini izin Pak, makanya saya sudah masuk di SimSerba, namun setelah saya masuk ke rekam pendaftaran, itu tidak muncul Pak. Tidak muncul di rekam pendaftaran. Kenapa Bapak? Iya, saya sudah mencoba untuk klik, namun setelah klik, itu tidak muncul Pak untuk pengisian. Tanda panah, tanda plus Bapak. Ya. Boleh saya share ya, Bapak, saya pandu. Untuk mengisi, silakan Bapak seperti ini. Silakan lihat di layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Silakan rekam pendaftaran, mohon izin di rekam pendaftaran. Nah, nanti kalau misalkan di sini masih kosong, maka Bapak bisa klik tambah. Ya. Nah, ini nanti. Ya Pak. Izin Pak, memang saya sudah di sini, memang ada 2 menu, rekam pendaftaran dan pelaksanaan ujian. Saya masuk di rekam pendaftaran, tapi tidak muncul Pak yang seperti Pak tampilkan sekarang ini Pak. Bendaharanya tidak muncul. Iya, di rekam pendaftaran Pak. Saya sudah masuk di rekam pendaftaran. Ini tidak muncul seperti Pak tampilkan ini. Baik, kalau seperti ini Bapak, mohon izin saya ya, kok masih ada yang bocor. Kalau ada seperti ini silakan klik tanda panah Bapak, tanda plus Bapak. Halo? Ya. Mohon izin Bapak, masih mute Bapak, Pak John, masih mute, silakan di unmute.
Oh iya Pak, gini Pak, di menu saya setelah saya masuk di SimSerba, di situ cuma ada 2 menu, rekam pendaftaran dan pelaksanaan ujian. Setelah saya masuk di rekam pendaftaran, itu tidak ada tampilan menu seperti yang ditampilkan oleh Pak tadi itu. Maksudnya kalau untuk pengisian data Pak, itu tidak ada Pak tabel seperti itu yang muncul. Sudah diklik icon plus Bapak? Justru saya punya ini, itu tidak ada Pak, kosong. Dia blank, tidak ada. Saya coba login dengan akun Bapak ya, mohon ditunggu. Ya. Ya Bapak, kalau misalkan kosong, silakan Bapak klik tanda plus Bapak. Saya sudah Pak. Iya. Silakan diisi tanda plus, saya sudah berhasil masuk ke akun Bapak. Mohon izin saya kalau boleh Bapak berkenan, saya share ya Bapak di Zoom ini. Oh, siap Pak. Baik, saya sudah masuk dengan akun Bapak ya Bapak. Silakan Bapak ini rekam. Jika sudah, Bapak klik tanda panah, tanda plus, tambah data. Iya Pak. Ya, silakan Bapak cek NIP atau NRP-nya, jenis bendaharanya, jenis PNS-nya. Nah, nanti akan kalau sudah benar, nah ini kita bendahara penerimaan ya Bapak. PNS ya Bapak? Siap, PNS. Nanti kalau sudah seperti ini, kita langsung klik cek. Langkah-langkah yang lainnya, Bapak Ibu bisa lihat di panduan yang telah kami kirim di grup WA. Oke, siap. Ya, diklik tanda ini ya Bapak, diklik tanda ya. Oke, siap Pak. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan ada pertanyaan lain? Pak, sekali lagi Pak, boleh? Persoalan? Iya, saya coba merubah data tadi Pak, sudah bisa. Tetapi begitu saya mau simpan, dia tertolak lagi Pak. Di bawah kenapa? Muncul ada data sudah ada. Baik, kalau seperti itu kemungkinan yang pertama file Bapak lebih dari 400 kilobit. Mohon izin, ini siapa yang ya, yang pertama sepertinya lebih dari 400 kilobit itu. Saya sudah merubah tadi itu Pak. Tadi kan saya klik bendahara. Nah sekarang saya sudah merubah menjadi calon bendahara. Baik. Saya sudah mengisi, tetapi begitu saya simpan Pak, saya simpan itu dia ada muncul di bawah data sudah ada, tidak bisa lanjut lagi. Baik, data sudah ada ya Bapak? Iya. Oke. Oh, mohon izin Bapak belum mengisi data dokumen pendukung ya? Belum sampai ke situ Pak, masih di atas. Silakan Bapak, ini Bapak sebelum klik selesai, silakan Bapak isi dengan lengkap dan benar data yang dari NIP, NRP sampai ke Satker, dan lanjut setelah Satker, data Satker langsung ke data dokumen pendukung. Baru Bapak bisa klik setuju dan selesai. Kalau tidak, nanti Bapak tidak bisa mengisi atau menyimpan Bapak. Belum sampai ke situ Pak. Baik, kalau belum sampai situ, berarti Bapak harus isi kode Satker dan data dokumen pendukung Bapak. Tadi yang saya rubah itu Pak, mohon maaf. Tadi yang saya rubah itu calon bendahara. Saya sudah rubah. Saya sudah isi batas itu. Saya mau menyimpan, itu tidak bisa Pak. Di data kami bisa Bapak. Barusan saya sudah lihat Bapak, data punya Bapak. Iya. Oh iya. Ya. Oke Pak, jadi, makasih sekali Pak. lagi Bapak pastikan Bapak sudah mengisi dengan lengkap dan benar NIP atau NRP sampai foto, lanjut ke data Satker, dan sebelum disimpan nanti Bapak harus sudah mengisi data dokumen pendukung berupa ijazah, SK kepangkatan terakhir, dan surat tugas mengikuti pelatihan ini Bapak. Kalau tidak, nanti kalau misalkan Bapak klik setuju dan selesai, maka otomatis tidak akan tersimpan setahu saya. Iya Pak. Ya. Baik Pak, makasih. Ya. Mohon izin Bapak. Silakan Ibu. Ya, saya username belum tidak terdaftar Pak. Maaf.
Baik, bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar, mohon izin sampaikan ke kami ya Bapak Ibu sekalian, NIP dan nama lengkap sama kode satker dan kendala yang dihadapi. Nanti kami akan bantu Bapak Ibu sekalian untuk koordinasi dengan DSP. Ya. Ya, baik Pak. Di grup aja ya Pak ya. Grup WA, karena takutnya kalau di room chat ini kalau Zoom-nya sudah kami tutup, datanya habis semua chat-chatnya. Ya Pak, di grup WA ya Pak. Assalamualaikum Pak. Makasih Bapak. Assalamualaikum Pak. Baik Pak, Waalaikumsalam Pak Andri, silakan ya Pak Andri ya ini. Pak, saya mau tanya, saya sudah bisa login nih Pak di SIM Serbanya. Tahun 2012 lalu saya pernah ikut diklat bendahara Pak. Itu 2012. Nomor sertifikat. Nah, sertifikat bendaharanya perlu diisi enggak Pak nomornya? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk sertifikat data non pokok seperti data sertifikasi dan yang lainnya bisa diisi juga boleh, tidak diisi juga tidak mengapa. Yang kami butuhkan adalah data diri terkait Bapak Ibu sekalian, terus kode satker dan nama satker serta data dokumen pendukung berupa ijazah, kepangkatan terakhir dan surat tugas mengikuti pelatihan ini. Itu saja Bapak. Nah, siap, berarti jabatan saya itu kan udah bendahara nih Pak. Itu perlu dirubah enggak Pak? Jabatan bendaharanya atau dijadikan calon bendahara Pak? Bendaharanya bendahara apa Bapak? Penerimaan Pak. Baik, kalau untuk seperti itu maka silakan isi dengan menu atau isian bendahara. Bendahara Pak ya? Ya. Siap Pak. Assalamualaikum. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Halo, assalamualaikum Pak. Pak Bustami, Mau tanya Pak. Satu-satu Tanya Ibu nih, Pak Bustami dulu ya. Ini masalahnya sama dengan Pak John tadi Pak. Sama. Begitu saya masuk di rekam pendaftaran, kosong sama sekali, tidak ada. Baik, Bapak kalau seperti itu silakan Bapak klik ikon tambah. Ikon tambah. Iya, ada di rekam pendaftaran, terus ada menu ada ikon tambah, silakan Bapak klik di situ Bapak. Ya, nanti ada ikon tambahnya di mana Pak? Harusnya ada Bapak. Coba saya cek ya, mohon izin. Ya. Nggak ada Pak, saya juga nggak ada. Boleh mohon izin Bapak satu-satu ya Ibu. Ya. Pak Muhammad Bustami ya, mohon izin. Baik, saya izin login ya dengan akun Bapak ya. Mohon perhatikan Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan yang berulang atau kasus yang berulang, kami harapkan Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan seksama ya jawaban dari kami, supaya kami tidak 3-4 kali menjawab pertanyaan yang sama. Baik, saya sudah berhasil login dengan akun Bapak. Mohon izin saya tampilkan di Zoom ya Bapak. Ya. Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bagi yang mengalami kendala yang sama, di sini silakan Bapak Ibu sekalian login dulu, terus setelah login rekam pendaftaran. Nah di sini memang tidak ada Bapak. Silakan sekali lagi, ada data bendahara Bapak. Bapak Ibu sekalian kalau mengalami kejadian seperti ini, silakan klik tambah data. Sekali lagi, bagi yang kosong seperti ini, sudah saya sampaikan berkali-kali, silakan klik tambah data. Jadi mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan berulang, saya tidak perlu jawab ya Bapak Ibu sekalian, sepakat ya? Nah, tambah data, seperti ini nanti hasilnya. Nah, nanti silakan tahap-tahapannya diisi sesuai dengan panduan yang telah kami bagikan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan berulang, nanti kami perlu jawab atau tidak ini Bapak Ibu sekalian? Tidak, ini permasalahannya Pak, di akun saya tadi kosong sama sekali, cuman ada tulisan rekam pendaftaran dengan ini ya Pak, ujian ini. Lainnya ini kosong, tidak ada tulisan sama sekali. Iya, silakan Bapak klik tambah data Bapak. Ya tunggu Pak deh. Tambah data. Iya. Nah, nanti isi dengan lengkap dan benar sesuai panduannya Bapak Ibu sekalian. Iya Pak ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau suara saya keras mungkin karena sudah bawaan saya ya. Mohon maaf sekali lagi kalau suara saya kencang gini. Ya.
Ini saya bukan marah-marah kok, saya baik kok Bapak Ibu sekalian. Apalagi buat Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sekali lagi, suara saya memang keras. Pak Rosi, izin Pak. Silakan. Ini saya sudah masuk. Sekarang saya sudah masuk Pak untuk untuk mengupload data saya. Saya kan belum di sini ada kolom data sertifikat profesi diklat bendahara. Kalau memang belum ada tidak perlu diisi ya Pak? Tidak perlu diisi Bapak. Bapak cukup mengisi data pokok saja, yaitu data dokumen pendukung dan satker. Itu saja Bapak. Oke siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi sampai nanti jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Mau tanya. Bertanya Pak. Baik Ibu-ibu ya dulu ya, Bu Diana Rahma ya. Bapak mohon bersabar. Bu Diana, ya silakan Bu Diana Rahma. Ya Ibu Rahma ya silakan. Pak, di sini ya tadi kan saya mengisi ini Pak surat dokumen pendukung, ijazah, kepangkatan dan calon bendahara. Nah, di sini untuk usul calon peserta sertifikasi, keterangannya apakah boleh menggunakan surat tugas untuk mengikuti e-learning ini atau surat tugas sebagai bendahara, Pak? Untuk sertifikasi ya Bapak Ibu. Dalam Pak? Mohon izin, mohon maaf untuk di menu yang sertifikasi ya Ibu. Ini Pak, menu yang data dokumen pendukung, ijazah, kepangkatan, dan usul calon bendahara. Untuk calon usul bendahara, sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu ST Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini atau pengumuman dari kami. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mengisinya dengan upload surat tugas Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini atau pengumuman dari kami. Bapak Ibu sekalian tidak diperkenankan untuk mengisi surat dengan menggunakan surat tugas atau penunjukan Bapak Ibu sekalian sebagai bendahara. Oke, Pak, tapi masalahnya saya sudah upload, tidak mau masuk Pak, katanya data tidak ini. Iya, itu dokumennya lebih dari 400 kilobyte kemungkinan Ibu. Mohon diperiksa lagi ukurannya. Kurang dari 400. Oke, Pak. Coba saya cek lagi ya, Pak ya. Iya, Ibu. Oke, makasih, kalau misalkan lebih dari 400, silahkan dikompres. Kalau misalkan sudah dikompres dan ukurannya lebih dari 400, silahkan dikompres lagi sampai di bawah 400. Kalau bisa 300. 300 lah, di bawah 300. Ada kemungkinan kalau ukurannya itu 398 gitu, sistem SimServa tidak bisa membaca ukuran tersebut di bawah 400, jadi masih menganggap di atas 400, jadi usahakan ukurannya memang benar-benar di bawah dari 400 kilobit. Mungkin 350 insya Allah masih bisa. 310 masuk ya Pak ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih Bu Rahma. Baik, silahkan Pak Bulhadi. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ini Pak, saya mau nanya nih Pak, masuk akun SimServa itu username dan passwordnya apakah saya verifikasi? Bapak menunggu hasil verifikasinya, apakah ada perbaikan atau verifikasi sudah selesai Bapak? Mohon arahannya Bapak. Mohon maaf Bapak, suaranya terlalu kecil, saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa mendengar. Izin Bapak, saya sudah selesai melakukan registrasi Bapak. Nanti untuk mengecek apakah berkasnya sudah sesuai, lengkap, sudah diverifikasi atau belum, apakah kita nanti login kembali Bapak? Mohon arahannya. Iya, Bapak Ibu yang sudah registrasi, mohon cek akun SimServa Bapak Ibu secara berkala. Nanti ada apakah sudah selesai atau ada perbaikan dokumen. Jika ada perbaikan dokumen, silakan perbaiki sesuai dengan apa yang kami sampaikan terkait dengan perbaikan dokumen Bapak Ibu sekalian. Jika sudah selesai, alhamdulillah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu terkait dengan ujian sertifikasi bendahara ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Permisi Pak. Pak, izin bertanya Pak. Baik, siapa dulu ini? Saya Benny Pak. Pak, saya Pak Maswardi Pak. Saya Benny Pak. Pak Benny ya? Iya. Pak mau nanya untuk apa username sama passwordnya bisa kita rubah atau gimana? Mohon izin Bapak Ibu sekalian terkait dengan password itu jika bisa tidak perlu Bapak Ibu ubah. Takutnya nanti kalau lupa, kami juga tidak tahu kalau Bapak Ibu tanya ke kami password saya apa gitu. Iya. Jadi usahakan tetap sama, yaitu SimServa Pagar 2017 di mana huruf S-nya huruf kapital.
Oke, siap. Tapi jangan diubah ya Bapak Ibu sekalian, takutnya nanti lupa dan Bapak Ibu sekalian menanya ke kami tidak tahu passwordnya gitu. Siap. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Silakan Ibu siapa tadi? Saya Pak. Iya Ibu Dian silakan. Oke, makasih atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Di awal itu kan kita sudah mengisi simpatik ya Pak ya? Semantik. Iya, semantik, semangat cantik gitu kalau di kami. Semantik. Terus, nah ini ada SIM serba itu berkaitan nggak Pak? Itu mohon izin Ibu untuk dua SIM serba dan semantik ini adalah hal yang berbeda. Silakan Bapak Ibu isi semantik dan SIM serba sesuai dengan ketentuan yang telah kami sampaikan di grup WA ya Bapak Ibu sekalian, karena mohon izin untuk SIM serba ini kami pergunakan untuk ujian sertifikasi nanti, dan ini dari DSP bukan dari BPPK. Kalau semantik yang saya tahu adalah dari BPPK. Gitu. Berarti ya kita mengisi, kan tadi ketentuan pengisiannya hampir sama ya Pak dengan kita mengisi SIM. Bersama, iya. Nah, yang saya mau tanyakan lagi tadi saya sudah mengisi yang semantik itu. Yang SIM serba itu mungkin memang sama. Harus tetap isi. Sama dengan yang tadi itu. Begitu saya buka itu kan dengan password yang pakainya NIP sama SIM serba 2017. Itu Pak tadi kosong, tidak bisa mengklik yang itu tadi, kasusnya sama, tapi tidak ada yang plus itu nggak ada Pak. Sama tidak ada ya plus. Ibu Dian, mohon maaf, Ibu Dian siapa? Dian Herdianingsih. Ibu Dian Herdianingsih ya. Saya coba cek ya Bapak Ibu. Oke, Ibu Dian. Pak. Ibu Dian Herdianingsih dari Meteorologi Maritim Serang ya. Ya betul Pak. Izin saya login ya Bapak Ibu dengan akun Ibu. Ya. Alhamdulillah bisa login dan memang kosong Ibu. Silakan Ibu memang harus mengisi dari awal. Silakan Ibu login terlebih dahulu. Nanti pilih rekam. Nanti di samping itu ada tanda plus Ibu. Data bendahara di sampingnya di ujung dekat layar ada menu plus. Silakan Ibu klik menu tersebut. Tapi yang jadi masalah Pak, mohon maaf nambah lagi. Saya klik rekam pendaftaran tidak bisa Pak. Di data saya bisa ini Bu. Saya sudah cek. Ibu browsernya pakai apa mohon izin? Pakai Google Chrome? Ya kalau dipakai Google Chrome bisa Ibu. Dian Herdianingsih ya. Iya. Kalau mohon izin Ibu, saya tampilkan di room Zoom boleh? Akun Ibu. Ya. Nah, ini bisa Ibu. Tadi saya login dengan akun Ibu. Nah, Ibu langsung tambah data ini, Bu. Klik. Nah. Sudah ada itu saya ngerti, tapi yang jadi masalah saya rekam pendaftaran nggak bisa diklik gitu, Pak. Nah, sudah, klik di sini sudah, memang kalau sudah, jadi ini Ibu di sini ya, nah, ini pelaksanaan ujian kosong ya, sekarang Ibu klik rekam pendaftaran, klik, memang kosong, silakan Ibu klik tanda plus, ya, seperti ini, nanti akan muncul NIP Ibu, jenis bendahara yang ingin Ibu ikuti, dan jenis pegawai. Oke, saya coba lagi deh. Iya, Ibu. Ya. Oke, makasih Pak penjelasannya. Sama-sama, Ibu. Baik, ada siapa lagi? Ya, izin Pak, saya dari Bu Tresia ya? Iya, benar. Oh, iya, minta maaf Pak, agak terlambat saya karena memang jaringan di tempat tugas saya sangat-sangat minta ampun. Iya. Ini izin Pak, saya memang udah dari kemarin mau yang masuk SIM serba ya. Iya, untuk daftar ulang. Memang sangat susah Bapak saya untuk uploadnya. Jadi ini saya pindah tempat ke tempat, saya cari jaringan ini Bapak. Iya, wah terima kasih Ibu sudah bersusah payah pindah tempat. Iya, benar saya. Jadi ini apakah data-data dukung saya itu nanti bagaimana nasibnya saya ini Pak? Karena saya memang tidak bisa upload lewat ini. Lewat jaringan? Iya. Baik, kalau seperti ini Ibu mohon izin, Ibu cari jaringan yang lancar dulu. Ibu kebetulan masih ada waktu ya sampai hari Kamis. Ibu siapkan dulu datanya sesuai dengan ketentuan. Kalau misalkan Ibu harus ke tempat yang bagus sinyalnya, kami sarankan seperti ini Ibu.
Saya transportasinya lebih besar biayanya Pak, naik speed lagi Bapak. Baik, nanti mungkin Ibu bisa untuk yang seperti ini Ibu bisa chat ke saya secara pribadi, nanti kami bantu penyelesaiannya ya Ibu. Ya, boleh saya di WA grup aja ya, saya ada izin upload tadi, nggak sempat saya kok masuk, minta komentar juga. Iya. Baik Ibu. Jadi minta maaf sekali Bapak, saya memang pingin sekali tapi mau nasib saya seperti apa, tempat tugas saya dari Ya, UPP Agats ya Bapak. Iya baik, nanti silakan Ibu chat di grup, nanti akan kami koordinasikan terlebih dahulu ya Ibu penyelesaiannya seperti apa. Iya, terima kasih Bapak. Ya, semangat Ibu untuk mengikuti pelatihan ini, semoga semangat sekali Bapak, tapi itu keadaan kami Bapak. Terima kasih. Iya, makasih lagi. Boleh bertanya lagi Pak, saya Pak. Mohon izin Pak Benny mungkin memberi kesempatan yang belum bertanya ya. Oh siap. Ya. Nanya Pak. Pak Imron silakan Pak Pak. Imron. Ini Pak, pas saya masuk di pengisian data Satker Pak, nggak muncul Pak ininya, kode Satkernya Pak, izin. Kode Satkernya tidak muncul. Baik, kalau seperti ini, bagi Bapak Ibu yang belum ada kode Satkernya, silahkan sampaikan di grup kode Satker Bapak Ibu sekalian sesuai yang ada di DIPA ya. Bukan Satker daerah, tapi Satker Dana DIPA ya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kami bantu koordinasi dengan tim DJPB atau DSP. Insya Allah kami sudah bergabung di grup bendahara. Ada saya, ada Mas Tommy, ada Mas Stanley, ada Mas Fendi. Insya Allah nanti akan kami bantu. Siap, terima kasih Pak. Sama Bapak. Boleh bertanya Pak? Ya silakan Pak Imara. Ini Pak mengenai ini Pak yang data pendukung Pak, dokumen pendukung ya Pak, ijazah kepangkatan dan pesan calon itu kan ada 3 ya. Saya udah masukin, yang keluar cuma 1 ya Pak. Gimana caranya? Jadi Pak? untuk masukinya satu persatu Bapak. Pertama udah. Mungkin dari ijazah dulu. Udah. Kalau sudah nanti disimpan. Kalau sudah nanti ditambah lagi Bapak. Oh tambah lagi. Tambah lagi, habis ijazah nanti mungkin SK kepangkatan. Ya. Nah, disimpan kalau sudah lengkap dan benar. Kalau sudah selesai nanti surat tugas Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini. Atau kalau belum ada bisa menggunakan pengumuman dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Oh gitu Pak. Ya soalnya udah saya isi 3-3-nya tapi yang timbul cuma 1. Iya, harus satu persatu Bapak, tidak bisa langsung 3 sekaligus gitu. Iya. Oke Pak, coba saya ulang lagi ya Pak ya. Iya Bapak, siap. Sama-sama Bapak. Baik, selanjutnya ada Pak Ariel. Silakan Pak Ariel dari kantor UPPB. Pecah-pecah Bapak suaranya. Izin Pak Rasid, bisa tanya. Iya, silakan Bapak. Saya tidak mendengar suara Bapak dengan jelas. Dari UPB Kebar, Pak. Iya, silakan Bapak. Ini saya sudah masuk di data pribadi. Data pribadinya sudah saya isi, tapi untuk mau simpan itu muncul filenya tidak sesuai. Kenapa Bapak lainnya tidak sesuai? Tidak tersimpan. Tidak tersimpan data pribadinya. Kenapa tidak tersimpan Bapak? Ada notifikasinya? Ada notifikasinya, filenya tidak sesuai. Baik, pastikan filenya yang Bapak Ibu untuk foto berupa JPG ya, tidak boleh PDF. Dan ukurannya harus di bawah 400 KB. Fotonya apa, Pak? Untuk foto harus berbentuk filenya JPG, tidak boleh PDF. Halo. Sepertinya terputus ya sambungannya. Harus JPG. Iya. Dan di bawah 400 KB ya. Aduh, suaranya terputus lagi nih. Iya, saya coba dulu, Pak. Iya, silakan. Selamat mencoba, Bapak. Pak, ini Dobo, Pak. Pak Dobo, silakan Pak Dobo. Iya, ini Pak, saya sudah isi semua, cuma ketika saya mau rubah biodata kembali karena ada
berapa poin yang belum diisi. Nggak bisa, gimana caranya, Pak? Caranya Bapak silahkan klik tanda kuning, pensil warna kuning Bapak. Warna kuning ya Pak? Iya, untuk mengedit. Tapi kalau sudah disampaikan ke kami, sudah register, Bapak mohon ditunggu, kami kembalikan terlebih dahulu, baru Bapak bisa mengedit. Kalau belum kami kembalikan, kalau sudah register, Bapak tidak bisa mengedit. Iya Pak, karena sudah... Ya Pak, karena saya sudah terlanjur cetak Pak. Jadi formulirnya sudah langsung bisa dicetak. Cuma ingin ya mau dirubah gitu untuk penambahan data-data yang lain Pak. Harusnya Bapak sebelum dikirim ke kami, Bapak Ibu sekalian, pastikan data sudah diisi dengan lengkap dan benar ya Bapak. Siap Pak, siap. Tapi kalau sudah terlanjur dikirim ke kami, kalau misalkan sudah terlanjur, silakan ditunggu penolakan dari kami. Nanti kalau sudah ada penolakan, silakan isi kembali dengan lengkap dan benar, baru dikirim ke kami. Siap Pak, siap. Oke, makasih Pak. Sama-sama Bapak. Siapa mohon izin ini dengan mohon maaf saya tidak. Dengan Pak Hence Jeffrey dari UPP Dobo. Oh siapa? Oh Pak ini ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan ada pertanyaan lagi. Sampai jam 12 tepat ya. Dodi Pak. Izin Pak. Izin Pak, Dodi Pak. Silakan Bapak. Pak, ini Pak pertanyaan mendasar Pak. Tadi saya nggak ngikutin Pak. Untuk SIM Serba ini username dan passwordnya apa Pak ya? Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang tadi terlewat mengikuti pengarahan dari kami, silakan Bapak Ibu sekalian membaca kembali panduan yang ada di grup WA yang sudah saya share. Insya Allah semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengisian akun SIM Serba ada di situ. Untuk passwordnya Bapak, yaitu NIP atau NRP Bapak Ibu sekalian. Untuk username-nya gimana Pak? Mohon maaf, untuk username-nya adalah NIP atau NRP Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk passwordnya SIM Serba Pagar 2017, di mana huruf S-nya huruf kapital. Semuanya ada di panduan yang telah kami kirim insya Allah di grup WA. Oke, siapa? Ya, silakan baca kembali panduannya dengan seksama ya Bapak. Panduannya di mana Pak? Adanya Pak? Saya nggak tahu. Bapak silakan klik search di grup WA. Sudah ada di situ semua. Sudah kami sampaikan. Oh, di grup WA, di dokumennya. Pak, izin bertanya Pak. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Silakan Pak Husen. Iya Pak, ini kan saya baru masuk, mohon maaf karena tadi ada jam sholat zuhur dan saya sudah masuk di sertifikasi bendahara, sudah masuk di aplikasinya. Kemudian yang mau saya tanyakan ini di bagian data sertifikasi profesi atau dikat bendahara. Ini kan saya baru pertama kali, jadi bagaimana Pak? Apakah dikosongkan? Untuk seperti itu tidak perlu diisi. Yang perlu diisi Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan kembali, hanya data diri Bapak Ibu sekalian. Terus yang di kolomnya adalah kolom terkait satker. Iya, siapa? Satker dan dokumen pendukung. Oh iya, siapa ya? Saya mungkin saya izin memperlihatkan kembali ya Bapak Ibu sekalian. Mohon ditunggu sebentar. Saya akan sampaikan ke sekali lagi Bapak Ibu sekalian hanya perlu atau diwajibkan untuk mengisi terkait dengan data diri ini Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Ya. Ya. Oke, sebentar. Mohon izin, mohon ditunggu Bapak Ibu sekalian.
Saya coba masuk kembali dengan akun saya, akun dummy saya. Ya. Ya. Cara memancing foto tanpa menggunakan aplikasi tambahan di HP Android. Hasil dari kompresi nantinya akan tetap bersih dan tentunya tidak pecah ya teman-teman. Oke, gimana caranya? Langsung saja kita praktekkan. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Pak Ali Nasri, silakan. Izin Pak. Pak Ali Nasri dulu ya. Tadi Pak Ali Nasri yang LSM, silakan. Pak, gini Pak, kemarin kan saya udah pernah ikut isi SIM Serba. Apakah saya perlu isi lagi Pak? Kalau misalkan sebelumnya adalah bendahara pengeluaran dan sekarang bendahara penerimaan, maka harus mengisi kembali. Enggak, sama-sama penerima juga. Sama-sama bendahara penerimaan. Kalau sama-sama bendahara penerimaan, pastikan dokumen yang Bapak Ibu sekalian isi sudah lengkap dan benar, baru dikirim ke kami. Jika sudah, kalau di sini sudah verifikasi selesai. Kalau sudah verifikasi selesai, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu tidak perlu mengisi kembali, karena tidak memungkinkan Bapak Ibu untuk mengisi. Ya, tenang saja. Dengan data yang lama tidak mengapa. Siap Pak, makasih Pak. Sama-sama Bapak. Baik, ada yang lain silahkan. Cukup ya, atau ada pertanyaan lain? Insya Allah pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian ada di grup ada di panduan yang telah saya kirim. Insya Allah dengan Bapak Ibu membaca panduan yang telah saya kirim, insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa mengisi akun SIM Serba dengan lengkap dan benar. Baik, di sini ada mungkin Buleni dulu. Habis Buleni mungkin ya. Pak Beni ya. Ya, Buleni dulu silakan. Ya, makasih Pak. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, saya kan baru menyelesaikan S2, tapi belum ada pencantuman gelar. Apakah saya memakai S1 atau S2-nya ya? S1 Ibu, karena di SK kepangkatan terakhir belum diakui ya? Belum diakui. Jadi kami menggunakan yang sudah resmi Ibu. Karena belum diakui secara resmi, belum masuk ke kepangkatan, maka tetap menggunakan S1. Dan nanti Ibu melampirkan ijazahnya, ijazah S1 ya Ibu, mohon maaf. Iya. Kalau misalkan gini Ibu, mohon izin. Kalau sudah ada nota pengusulan dari Satker Ibu untuk penyetaraan ijazah Ibu, sudah disampaikan ke kepegawaian masing-masing, maka Ibu bisa mengisi dengan S2, di mana nanti untuk ijazah, itu nanti Ibu melampirkan ijazah S2 Ibu, dan nanti usulan pengusulan penyesuaian status SK ini ya, SK kepangkatannya. Nah, kalau ada seperti itu nggak apa-apa, tidak mengapa. Tapi kalau belum ada dari pengusulan perubahan di SK kepangkatan terakhir, maka cukup menggunakan ijazah S1 saja Ibu. Karena kan belum diakui dari instansi Ibu ya. Oh iya, baik Pak. Ya, sama-sama Ibu. Baik Pak Beni. Iya Pak. Tanya Pak. Ini saya. Pak Beni dulu ya, izin. Pak Beni masih di mute, mohon maaf. Halo, kedengaran Pak? Iya, kedengaran. Iya Pak, saya mau bertanya lagi tambahan nih Pak untuk penjelasan tambahan terkait data dokumen pendukung. Ini pilihannya hanya satu atau ini kan perlu ditambah lagi, misalnya kita pilih ijazah. Iya, Bapak. Harus ditambah lagi atau satu saja cukup kira-kira? Jadi masukinnya satu persatu Bapak. Yang pertama mungkin ijazah dulu. Ya, setelah ijazah selesai nanti ditambah di SK kepangkatan. Iya. Kalau sudah selesai nanti surat tugas. Oh gitu. Berarti, satu persatu. Jadi 3 itu memang wajib ya Pak ya? Wajib, nanti yang dasar kami. Terus jangan yang lupa kedua, satkernya ya Bapak? Iya, satker sudah sih. Alhamdulillah jika sudah. Yang kedua Pak, saya mau bertanya Pak, data di SIM Serba ini ya semantik sama LC itu di SK saya ternyata ada pembaruan SK, saya baru dapat file. Oh, baik. Dan dari SIM Serba ini saya isi SK yang terbaru. Sementara Alhamdulillah. Semantik dan LCK2 saya ngisi SK yang lama, SK kepangkatan. Baik.
Kalau seperti itu, silakan Bapak isi di SIM Serba dengan SK yang terbaru. Untuk yang di Semantik, nanti Bapak bisa ubah. Itu bisa diubah, Pak? Bisa diubah, Bapak. Silakan login dengan akun Semantik Bapak Ibu sekalian. Iya, betul. Termasuk di KLC 2 kan, Pak? Ya, setahu saya masih bisa diubah. Nanti kalau misalkan ada kendala, ya, kalau misalkan ada kendala dalam mengedit, silakan Bapak Ibu hubungi manajer kelas ya. Kalau nggak salah di Mas Alis ya. Mas Alis ya. Iya. Bapak, ya. Baik. Itu saja Bapak. Terima Ya. kasih Bapak. Sama-sama Bapak. Mohon izin kita sampai jam 12.00 masih ada 7 menit. Jadi mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan di sesi tanya jawab ini, nanti mungkin bisa di grup WA ataupun nanti bisa membaca kembali panduan yang ada. Nah, satu lagi silakan. Izin Pak. Ya Pak. Ini saya udah mulai pengisian kuis di KLC. Apakah mempengaruhi nilai di ujian komprehensif nanti? Baik Bapak, kalau seperti ini setahu saya tidak, hanya saja mohon izin untuk penyelesaian. Baik, saya mute ya Bapak karena ada suara yang bocor. Baik, untuk bagi Bapak yang sudah menyelesaikan kuis di KLC, itu tidak mempengaruhi nilai di ujian komprehensif maupun sertifikasi. Hanya saja Bapak Ibu sekalian harus menyelesaikan KLC 100% dan mendapatkan budget rencana ya. Nah, kalau misalkan tidak, nanti Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengikuti ujian sertifikasi maupun komprehensif. Pastikan sekali lagi akun KLC 2 Bapak Ibu sekalian sudah 100% dan mendapatkan rencana. Mohon maaf Pak Arif, saya mute ya karena ada lagu-lagu. Boleh. Halo Pak. Ya. Silahkan Pak Rasid. Halo Silahkan. Pak Rasid Pak, dulu. mohon izin. Oh ya, silakan Pak Rasid atau Bu. Iya. Ya, ini Pak, saya mau sudah. bertanya. Ya, Bu Bilik dulu ya, Bilik 3 ya. Silahkan. Iya Pak, izin mau bertanya. Jadi kalau e-learning ini tuh kita di KLC 2 itu adalah kita download semua apa materi dan juga ada beberapa tambahan video itu kita pelajari sendiri ya Pak. Masing-masing kita baca, kita pelajari, terus ada kuis di setiap materi itu kan terakhir ada kuis. Kuis itu kan ada 99 kali ya untuk bisa retake kuisnya itu. Nah, apakah kita coba-coba untuk menguji kemampuan penguasaan materi itu dengan cara kita jawab kuis-kuis itu sampai ada batasnya gitu. atau terserah kita aja gitu. Yang penting semua materi dan tugas-tugas kuis juga resume itu kita kerjakan sampai nanti di kanan atas itu progresnya 100% seperti itu. Baik, Model pembelajarannya kayak gimana nih Pak? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan KLC sebenarnya ini ranah penyelenggaraan ya, bukan ranah saya sebagai panitia ujian. Jadi mohon maaf untuk ini saya tidak bisa menjawab. Takutnya kalau saya menjawab dan ada kesalahan nanti saya yang salah gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian terkait dengan KLC silahkan bisa menanyakan langsung ke Mas Alis ya. Karena ini bukan ranah saya untuk menjawab. Mohon maaf sekali lagi. Oh, siap. Siap Ibu, baik. Baik, selanjutnya mungkin Pak Rasid ya, silakan. Ya Pak, ini saya mau bertanya nih, saya pengisian sudah di data dokumen pendukung, terus dia punya kolom keterangannya itu kita isi apa ya? Mohon maaf, kenapa Bapak? Dia punya apa? Keterangan, kolom keterangan itu. Keterangannya kalau misalkan Bapak sedang mengisi ijazah, silakan Bapak bisa ketik ijazah terakhir, ijazah D1, ijazah D3, atau ijazah S1 gitu. Kalau Bapak sedang mengisi SK kepangkatan, Bapak bisa keterangannya kepangkatan terakhir gitu aja, bisa. Atau mungkin kepangkatan 3B atau 3A juga bisa. Kalau bisa mungkin surat tugas kantor A atau surat tugas saja juga tidak mengapa. Siang Pak, mau izin bertanya Pak. Sama-sama. Baik, satu lagi ya, terakhir Pak Ruben ya. Pak. Ya. Mohon izin bertanya Pak, saya Dendi Pak. Oh Pak Dendi, mohon maaf, saya kira Pak Ruben tadi. Ya Pak Dendi, silakan. Mohon izin Pak. Ini saya kan alhamdulillah sudah masuk
sudah masuk, sudah bisa upload foto, upload ijazah, kepangkatan dan lain sebagainya. Tinggal upload rekam data satker, Pak. Tapi saya tidak bisa milih data. Di sini hanya ada 62637 KPK. KPK. Baik, satker Bapak, kalau boleh tahu KPK itu atau bagaimana Bapak? Bukan, Pak. Saya dari Bea Cukai, Pak. Bea Cukai. Baik, kalau dari Bea Cukai, mohon izin. Sebentar ya Bapak, saya cek. Pak Dendi siapa? Mohon izin. Bea Cukai Bandung. Gimana Pak? Pak Dendi Firdaus Nurrahman ya? Betul Pak. Baik, di sini Bapak adanya 410707 ya Bapak. Saya coba ya izinnya Bapak. Maaf ada suara yang bocor, saya mute all ya, biar yang lainnya tidak terganggu. Ya, mohon izin Bapak, saya cek sebentar ya untuk akun Bapak. Baik, kendala yang ini ya Bapak, yang Bapak hadapi, mohon sampaikan ke kami. Kebetulan di data kami, satker Bapak itu ya, Bapak sudah mengganti password ya, jadi kami tidak bisa mengecek lebih dalam. Mohon izin Bapak, di data kami untuk Pak Dendi, itu satkernya adalah 410707 Bapak, yaitu KPPBC TMPA Bandung ya. Tapi saya coba isi ini ya Bapak. Betul Pak, itu apa namanya, di sini saya nggak bisa milih Pak, di sini cuma ada KPK masalahnya. Baik, kalau seperti itu saya cek sebentar ya. Ini Pak Dendi ya, mohon ditunggu. Ya, saya isi dulu. Mohon ditunggu karena ada agak lama ini yang sesi pendaftaran akun. Aduh, masih lama. Mohon izin Bapak, kalau saya sarankan bagi Bapak Ibu yang sudah mengganti password, saya sarankan Bapak Ibu kembali mengganti password sesuai dengan bawaan dari kita ya. Nah, baik Bapak, mohon izin untuk di satker Bapak, di data kami sudah ada Bapak, yaitu 410707, yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Bandung. Harusnya di akun Bapak juga ada untuk kode satker ini. Silakan Bapak klik saja 410707. Jika tidak ada, tolong sampaikan ke kami, nanti kami akan bantu. Tapi mohon izin kalau bisa 0707 ya Pak. 410707. 410707 betul Pak, sudah saya cari tidak ketemu Pak. Baik, kalau seperti no ini, result match. Iya, kalau seperti ini kebetulan di akun kami ada ya. Saya tidak tahu di akun Bapak kenapa tidak ada. Silahkan Bapak sampaikan ke grup ya kendala yang dihadapi. Dengan apa saya reset password dulu Pak? Nggak apa-apa Pak. Boleh reset password dulu Bapak, tapi pastikan reset passwordnya yang bawaannya Bapak. Yang SIM Serba itu ya 2017 ya Pak. Iya, dengan mana S-nya huruf kapital ya. Ya Pak, saya ganti sekarang Pak. Tunggu sebentar Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktunya 12.02 dan jadwal kita 12.00, saya mohon maaf, saya harus mengakhiri sesi pengarahan ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan pengisian akun Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian baca kembali panduan yang sudah saya kirim. Insya Allah semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian ada di situ jawabannya. Dan nanti bisa disampaikan juga di grup ya, kalau misalkan sudah dicari di panduan tapi tidak ada, silakan ditanyakan ke kami di grup WA. Dan mohon maaf jika suara saya keras ya, saya bukannya marah-marah ini Bapak Ibu sekalian, tapi memang dasar saya saja yang suaranya keras. Ini mungkin terlalu bersemangat ya untuk menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian.
Ya. Jam 2. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk pertanyaan yang belum bisa disampaikan di sini, silakan disampaikan di grup WA. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah mengikuti sesi pengarahan ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah perbuatan selama saya dan Pak Cucu memberikan pengarahan kepada kami. Kami mohon maaf sekali lagi. Terima kasih dan mungkin mohon izin Pak Cucu. Apakah ada tambahan dari Pak Cucu? Baik. Sepertinya tidak ada tambahan dari Pak Cucu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah lebih jam 12. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Untuk sesi ini saya akhiri ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.